Potongan buku Henokh, atau sebagian sejarawan menyebutnya Kitab Henokh, yang ditemukan akhirnya sedikit demi sedikit bisa menjawab keberadaan benua yang hilang. Peradaban Lemuria yang menjadi wilayah maju dan sombong hingga Tuhan harus menenggelamkannya ke dalam Samudra Pasifik. Fallen Angel and the Origin of Evil karya Elizabeth Clare setidaknya menjelaskan secara rinci tentang asal-usul benua Lemuria, Atlantis, dan dunia bawah yang menerjemahkan kitab Henokh dan Alkitab yang ada saat ini. Ada juga sumber lain yang diperoleh dari seorang penulis Arab di abad pertengahan, Al-Masaudi. Kitab Henokh, kunci misteri peradaban awal. Ahli kitab dan beberapa arkeolog menganggap kisah Henokh atau Enoch berada di Timur Tengah. Ada kemungkinan Henokh ataupun Idris hidup di peradaban kuno Lemuria ataupun Atlantis. Henokh adalah generasi ke-7 keturunan Nabi Adam. Hidup di Taman Eden yang terletak di Lemuria, Samudra Pasifik. Benua Lemuria yang menghilang 250 tahun yang lalu akibat ledakan gas di bawah benua pada tahun 2004. Beberapa studi ilmiah independen telah mengkonfirmasi ledakan ini. Salah satu ilmuwan benar-benar mengatakan ada ledakan saat ini. Yang lainnya mengatakan ada bencana lain yang didasarkan pada penurunan oksigen dalam jumlah besar di planet bumi. Henokh diperkirakan lebih dekat dengan generasi Nabi Nuh, yang mungkin menempatkan dirinya di wilayah yang sama dengan Nuh. Secara umum, diakui oleh para ilmuwan dan mereka yang akrab dengan sejarah esoterik bumi, bahwa banjir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Banyak yang percaya Bahtera itu mendarat di Timur Tengah, tapi bukan berarti bahwa Atlantis dekat dengan Mediterania. Sebagian arkeolog menempatkan Atlantis dekat dengan Yunani, tapi tidak semuanya. Mereka tidak membatasi ortodoksi seperti John Anthony West, Robert Shaw, Graham Hancock, Robert Bauval, Michael Cremon, dan ilmuwan lainnya yang mengetahui bahwa sejarah Mesir kuno dan legenda Atlantis sangat jauh berbeda. Plato menulis bahwa benua Atlantis berada di luar pilar Hercules. Ilmuwan masih belum memberikan gambaran peradaban kuno yang mampu membangun piramida Mesir dengan batu, dan saat ini manusia tidak sanggup membangunnya. Selama ini, Gereja Katolik menolak Plato dan mendukung Aristoteles karena Plato lebih bersifat mistis. Mistisme menyiratkan bahwa individu memiliki kemampuan untuk memasuki arus ilahi dan memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Hal ini tentu saja dianggap laknat oleh Gereja Katolik yang tergerus kekuasaan dan otoritas. Dalam penerjemahan secara Islami, naskah Aristoteles yang diterjemahkan oleh Roger Bacon perlahan mulai terungkap. Tapi polemik dan perbedaan pendapat terjadi. Roger Bacon adalah seorang alkemis yang dianggap mistik, dan hal itu lebih selaras dengan filosofis Plato. Berkembangnya manusia di bumi melalui beberapa tahapan yang akhirnya mendirikan peradaban kuno yang dibentuk anak-anak Adam. Keturunan Adam sebagian besar sejarahnya hampir tidak bisa ditelusuri. Bumi tenggelam hingga pada level paling rendah, dan ketika itu kesadaran spiritual padam. Adam dan Hawa hidup di muka bumi dengan berbagai perkembangan yang kurang maju. Ketika Kabil membunuh Habil, keturunan Adam yang saling membunuh, dia diusir untuk mencari istri dan keturunan lain. Qabil pergi ke dataran Lemuria untuk menemukan pasangan. Nabi Adam dan Hawa bukan makhluk pertama di bumi. Mereka memiliki tetangga meskipun jauh. Misteri yang melahirkan keturunan Kain dan berkembang di Lemuria. Keturunan yang hilang moral dan spiritual hingga Tuhan memberikan bencana besar.
Beberapa sejarawan memiliki anggapan berbeda dengan konsep penerjemahan Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama kali diciptakan Tuhan. Adam lebih berkaitan dengan roh yang pertama kali diciptakan, kemudian mereka ditemani oleh banyak pasangan yang juga hidup di planet bumi. Logikanya, ketika Kain diusir dari lingkaran Adam, bagaimana dia mendapatkan pasangan? Yang menjadi pertanyaan, apakah fisik pasangannya sama seperti Hawa? Kitab Henokh menceritakan kehancuran Lemuria dan Atlantis. Kitab Henokh memiliki banyak misteri yang bisa mengungkap keberadaan peradaban kuno Lemuria dan Atlantis. Kitab Henokh berbicara tentang alam yang tidak jelas dari mana sejarahnya dan mitologi saling tumpang tindih, serta huruf-huruf rahasia tidak terduga tentang pengetahuan kuno. Ketika para malaikat surgawi dan pemimpin mereka bernama Samyasa mengembangkan nafsu tak terpuaskan atas anak perempuan dari manusia dan keinginan tak tertahankan untuk melahirkan anak-anak dengan wanita-wanita ini, Samyasa takut untuk turun sendiri. Maka dia meyakinkan 200 malaikat yang disebut penjaga untuk menemaninya dalam misi kenikmatan. Kemudian para malaikat mengambil sumpah dan terikat diri melalui kutukan bersama. Para malaikat turun dan mengambil istri di antara anak perempuan manusia. Mereka mengajarkan sihir kepada wanita, mantra, dan ramalan versi rahasia surga. Tapi, penerjemahan naskah ini masih menjadi misteri. Bagaimana mungkin kitab Henokh bisa menjelaskan tentang banjir besar, sementara bencana itu terjadi di masa Nabi Nuh? Di dalam Alkitab, Henokh maupun Idris diangkat ke langit dan mungkin saja kitab Henokh ditulis kembali sesudah bencana banjir besar. Masih banyak lagi rahasia kitab Henokh yang belum terselesaikan. Misteri-misteri peradaban kuno mungkin akan menjawab melalui naskah kuno dan Alkitab yang ada pada saat ini. Kitab Henokh, buku untuk generasi akhir zaman. Kitab Henokh tidak hanya berisi sejarah rahasia para malaikat dan umat manusia pada masa prabanjir besar, serta penghukuman dan pemusnahan bumi oleh air bah. Namun, secara literal berisi ribuan ayat-ayat referensi Alkitab dari nubuat-nubuat Henokh untuk peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Masa kesusahan, kedatangan Mesias, kebangkitan orang mati, pemerintahan kerajaan Mesias di bumi, dan penghakiman terakhir.